Deklarasinya apa yang saya lakukan? Saya akan mengerjakan semua tugas dengan baik dan benar sebagai pertanggungjawaban saya bukan kepada stakeholders tapi kepada soulholders. Saya akan berusaha bekerja dengan iman bukan dengan fakta saja. Saya akan selalu melakukan yang terbaik membawa perusahaan ke next level. Saya akan mengerjakan, kalau tadi merancang, mengerjakan tugas saya dengan baik dan benar. Yang membedakan kita, kalau kita bicara my work, itu sebagai my responsibility, berhenti sampai situ. Saya akan mengerjakan semua tugas itu dengan baik dan benar. Itu my work, itu as my responsibility. Tapi begitu saya ganti menjadi my ministry, tambahin berikutnya, sebagai pertanggungjawaban saya, bukan hanya kepada stakeholders, tapi kepada soulholders, kepada Tuhan. Role model kita adalah Om William. Kalau Anda masuk di gedung Menara Astra, Om William membuktikan bahwa dia adalah contoh yang luar biasa. Meninggalkan legacy yang luar biasa walaupun share-nya habis. Tapi dia menunjukkan dia bertanggung jawab. Dia merelakan mungkin 70% lebih saham Astra. Di pledge untuk orang-orang yang kena masalah dengan Bank Sunga. Dia bilang, loh Om, Anda habis loh. Enggak apa-apa. Lebih baik saya habis, tapi saya bertanggung jawab. Ini role model. Value-nya jelas. Bukan pada waktu masalah. Pengusaha lari. Tapi Om berdiri, saya bertanggung jawab. Ini di Indonesia, mungkin di dunia nggak banyak. Tapi kita bersyukur di Indonesia. Value dari Om. Bahwa mau prospering the nation. Dia nggak lari. Buku Man of Honor ini. Anda membaca apa yang saya tulis di dalam Bill 12. Di chapter terakhir mengenai Om William itu. Yang tidak mudah. Dia walk the talk. Pertanggungan jawab saya. Accountable, bertanggung gugatan yang paling benar. Tapi bahasa Indonesia kalau pakai gitu banyak yang nggak ngerti. Tanggung jawaban saya. Saya mempertanggungjawab tugas saya ini kepada Tuhan. Ini yang langsung switch. My work ini as my ministry atau my work itu as my mammon. Begitu my work as my mammon, maka saya akan mengerjakan for my mammon. Key performance indicator-nya adalah mammon. Akhirnya kesuksesan areanya adalah my mammon. Uang, uang, dan uang. Dan begitu saya switch my work as my ministry, saya switch dari mammon menjadi ministry. Artinya apa? Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan bukan hanya kepada stakeholders, tapi kepada soulholders. Nah, kalau sudah begini, Anda mau tipu apa? Kan sulit. Kalau Anda berani mengatakan, Tuhan, ini saya mau pertanggungjawabkan kepadamu. Itu saya memimpin infrastruktur, saya bangun jalan tol road ini. Tuhan, saya mau bangun ini. Tidak boleh ada anak buah yang korupsi, tidak boleh ada macam-macam karena korupsinya sangat besar. Kalau saya mau, saya kaya sekali. Karena sebanyakin satu proyek 3,6 triliun. Diajak ngomong, Pak mau titip berapa, kita mau potong misalkan besinya. Dari 1 senti jadi 8 mili. Itu dari 40-50 kilo satu proyek. Kemudian semennya kita rubah sedikit aja. Apapun kita rubah itu untungnya banyak. Dan banyak orang bertanya mau titip berapa. Apel Malang atau apel Washington. Apel Washington 15%, apel Malang 10%. Makanya kita lihat banyak. Anda lihat kalau Jakarta sampai ke Semarang. Jalan mana yang rapi. Terus sekali lagi Jakarta sampai Surabaya deh. Ada jalan-jalan tol. Jalan mana yang grunjel-grunjel? Nanti Anda kasih tahu saya. Pasti bukan punya Astra. Tapi kalau jalannya lurus, saya bilang, ini jalannya enak. Pasti punya Astra. Kenapa? Saya kontrol very detail. Saya bilang, saya makin mempertanggungjawabkan ini sama Tuhan. Jadi saya bilang sama teman-teman, nggak tahu ya, perjalanan. Jadi waktu tol road, kita bangun. Kita cek kepada semua orang. Cek ya, kita yang terbaik. Nggak ada orang muncul mau ngecek betul. Waktu port juga sama. Muncul karena kita bilang, kamu waktu ngecek, kamu ngeceknya sebagai kayak kamu bertanggung jawab sama Tuhan nih. Ini adalah works. Ini adalah satu switch yang luar biasa. Bagaimana Anda switch your mental dari your work as your mammon, your work sebagai source of your income, menjadi your work is my ministry.
Dengan cara begini, makanya waktu saya pensiun, Tuhan terima kasih saya pensiun, saya bertanggung jawab. Dan begitu pensiun saya diminta untuk jadi chairman of committee audit. Kenapa? Karena dia tahu waktu saya sebagai seorang pemimpin, saya care. Jadi kalau saya jadi komite audit, wah anak buah ngeri-ngeri jangan macam-macam ya. Karena saya akan audit apa itu. Kalau kamu macam-macam sama saya, kamu akan selesai. Kenapa? Saya akan audit very detail dan saya tidak bisa kamu tanda petik apain untuk mengubah audit. Kenapa? Pengalaman saya sebagai operation, saya mau melakukan spek. Bukan berarti saya mesti membangun semua speknya bagus. Spek. Anda janji speknya, besinya kayak gimana, segala macam, apa gardu tolnya kayak gimana, kalau bangunan saya di apartemen kayak gimana, semua spek yang ditulis, marmernya. Saya bilang sama anak buah saya, kalau sampai titik tertentu waktu jam bangun berapa kali terjadi, misalkan marmernya yang dari Italia nggak sini, nggak jalan ke sini, kamu harus ganti yang lebih baik, tidak sekedar seperti Toto misalkan kayak gitu ya, dan kita setara Toto, enggak, kita buktikan kalau kita yang salah. Dalam arti misalkan, wah tidak mudah, importnya nggak bagus seperti yang kita contohkan, kita mesti ganti yang lebih baik. Dan kita lakukan pada waktu kamu ngecek kepada unit-unit, lakukan seperti kamu di owners. Dan saya ngecek sendiri nih, beberapa unit-unit yang mereka sudah selesai saya cek. Dan saya waktu ngecek unit-unit itu, saya merasa seperti saya memilikinya daripada Tuhan. Sampai ada 100 titik perbaiki, ini nggak benar. Balik lagi, nggak benar perbaiki. Bukan dia bilang, saya bangun. Ini kan orang customer juga nggak sedetail saya. Customer nggak akan selalu kayak gimana saya. Oh, sedetail ini enggak. Kita nggak urusan customer, nggak sedetail kita. Tapi kita bertanggung jawab. Karena pekerjaan kita is my ministry. Ini yang sangat penting. Kawanan domba, sama kawanan domba. Bagaimana? Itu saja saya sedih hari-hari ini banyak sekali orang yang memperlakukan karyawannya dengan mudah. Dipotong tiba-tiba, wah, karyawannya tidak sebagai seorang human tapi resources. Makanya pada waktu pas COVID 2020 bulan Maret, begitu diumumkan COVID, bulan April saya panggil 30 company di bawah saya. 30 company di bawah saya yang dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede semua, tapi pemimpin-pemimpinnya dari infrastruktur, logistik, IT, properti, call center sama digital, dan 6 business line. 6 business line ini membawai 30, saya panggil mereka, bulan April saya cuma katakan gini, nomor 1, jangan sampai ada PHK karyawan kita, apalagi karyawan. Nomor 1, tidak boleh ada PHK. Kita lakukan apa saja, efisiensi apa saja, tapi jangan PHK. Karyawan is our biggest asset. Anda bayangkan, kalimat ini kelihatan kayak motivator bagus, tapi faktanya kena financial. Bayangin, orang nggak masuk jalan tol pada waktu itu. Orang nggak masuk jalan tol. Semua sepi. Semua sepi kayak gini. Ya, kita bertanggung jawab. Walaupun kita akhirnya nggak mencapai target. Wah, mestinya revenue-nya sekian. Nggak ada masalah. Pertahankan karyawan. Jangan sampai, saya katakan ke semua pimpinan, jangan melakukan karyawanmu sebagai resources. Human. Cek mereka. Bukan hanya tidak boleh PHK. Tolong karyawan-karyawan yang terdampak karena banyak WFH, banyak apa sehingga nggak banyak lembur, yang kena masalah di rumahnya, tolong bagi ronsum, bagi apapun. Dari pola-pola seperti itu, begitu mulai bagus karyawan-karyawan kita. Anda lihat kan di berita di koran, karyawan-karyawan kita nggak ada yang macam-macam. Karena mereka apa? Di bawah saya bilang, karyawan merasakan. Sekarang saya makin tahu bahwa dulu Om William yang memperhatikan karyawan. Sekarang pemimpin-pemimpin setelah yang sekarang pun memperhatikan karyawan luar biasa. Nggak banyak gejolak. Boleh dikatakan tidak banyak gejolak atau tidak ada gejolak. Kenapa? Karena mereka tahu the first yang kita lakukan dalam keadaan turbulensi seperti itu adalah mempertahankan karyawan. Ini misalnya dari mana? Dari komitmen, dari deklarasi ini penting. Ada 1, 2, saya nggak perlu terangkan semua satu-satu. Tapi contoh yang pertama itu membuat saya makin yakin bahwa deklarasi ini, kalau kita lakukan, karyawan akan makin cinta sama kita.
Sekarang kalau udah kita deklarasi, terus oke, itu pemimpin Mbak Paulus. Terus gimana supaya mengakselerate deklarasi itu menjadi the walk. Karena deklarasi itu the walk. Nah, karena the walk ini penting. Karena deklarasi apapun pasti ada cost and benefit. Yang saya lakukan jelas tahu. Ada berapa banyak cost yang saya lakukan. Ada ketakutan bahwa itu berhasil atau tidak waktu aktivasi. Jelas. Itu sebabnya kita butuh role model. Nah, untuk role model ini gimana kita lakukan? Untuk growing ini. Nomor satu, prinsip yang harus dikembangkan, membangun pengharapan. Buat growing together adalah ini. Lihat, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini yang pegangan kita. Kalau kita Rasul Paulus berkata, melalui bangunan yang cakep itu dibangun. Kita harus dibangun di atas dia. Kolose 2 atas 7. Jelas, sekarang saya mau bicara soal kita yang pelaksana. Pelaksananya semua dibangun di atas dia. Pelaksananya gimana? Harus memperhatikan bagaimana saya membangun di atasnya. Saya membangun di atas ini oleh emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Nanti akan dibuktikan dalam keadaan susah seperti ini. Bukti yang kita bangun tuh emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. COVID-19, COVID-20, 21, 22. Dan sekarang membuktikan apa yang dibangun manusia. Wah, yang di dewa-dewa manusia. Hebat apapun. Dan ketahuan betul. Oh, value-nya perusahaan cuman segitu toh. Itu sukses bicara soal kelihatannya dengan emas. Saya waktu dalam kondisi jelek, ternyata value-nya perusahaan itu cuman rumput kering atau jerami. Ini yang membuat orang malu. Ini yang membuat orang malu. Oh, jadi cuman segitu toh. Orang sembodo. Saya bilang gitu. Karena yang terbaik justru pada waktu terjadi ini. Makanya kita perlu. Kita sendiri nggak bisa nih. Karena kita memperhatikan, saya menyarankan kalau kita mau dibangun di atas dia, kita harus pula komunitas. Komunitas itu kuat. Saya percaya kalau Anda sudah ikut SBL 6, Anda mau sendiri, Anda akan gagal. Anda harus cari komunitas yang saling mengingatkan. Ayo, growing together. Sharing, caring, supporting, teaming, working. Kalau nggak bisa. If you want to grow fast, grow alone. If you want to grow strong, grow together. Saya nggak menyarankan setelah training ini Anda sendiri-sendiri. Nggak mungkin. Cari komunitas KBC teman-teman. Yuk kita ngobrol sama-sama yuk. Waktu kita deklarasi kita masalahnya di mana. Saling sharing. Karena sharing itu saya pun nggak akan kuat. Kalau saya sendiri. Dalam keadaan down, pasti ada orang, nggak ada orang pintar sendiri. Kayak sekarang kemarin saya baru mengalami lagi ada problem, ada masalah. Ya tiba-tiba yang memberikan pada saya adalah justru bukan orang Kristen, sahabat saya, my brothers. Ya sebetulnya orang kita menyebutnya brother, sahabat. Bukan semua orang Kristen karena banyak sahabat. Itu justru karena orang Kristen saja. Ya, istri saya sama saya itu kita punya sahabat dekat. Dan justru dia bilang, Pak, udahlah Bapak mungkin ada waktu hari ini untuk rest. Dan restlah bersama Yesus. Dan saya bilang, iya terima kasih ya. Padahal dia bukan rest bersama Yesus. Justru saya pengen mendengar setelah Bapak melakukan retreat ini. Retreat pribadi. Saya pengen dengar apa yang Yesus mengatakan. Saya bilang, ya saya lagi berdoa supaya bisa melihat, listen the unheard. Saya mau listen yang the unheard. Saya mau seen the unseen. Dan saya mau think the unthinkable. Hari ini. Jadi ini masih berangkat sampai besok. Saya mau benar-benar tidak mau yang lain. Hari ini karena ada KBC. Tapi setelah ini sampai besok. Kami tidak mau yang lain. Saya benar hanya mau hari ini apa. Saya mau break. Kalau nggak saya production terus, production kemana-mana. Oh luar biasa. The end of the day, yang kita lakukan apa? Ini loh, bangun di atas. Ya, jangan dibangun di atas kompetensi saya, dibangun di atas kesuksesan saya, dibangun di atas apa yang saya bisa. Saya diingetin,
Ingat, yang kita bangun di atas dia. Sebabnya ada hal ini. Role model kita adalah Om William. Dan Om William sudah membuktikan, kalau Anda masuk di gedung Menara Astra, Om William membuktikan bahwa dia adalah contoh yang luar biasa. Meninggalkan legacy yang luar biasa, walaupun share-nya habis. Dia tidak punya share di Astra lagi, tapi dia menunjukkan dia bertanggung jawab. Padahal yang membuat semuanya bukan dia, tapi dia merelakan mungkin 70% lebih saham Astra di pledge untuk orang-orang yang kena masalah dengan Bank Sunga. Dia bilang, loh Om, Anda habis loh. Enggak apa-apa. Lebih baik saya habis, tapi saya bertanggung jawab. Sehingga waktu saya nulis buku, ada tim yang menulis buku, Man of Honor. Saya tanya ke Yusuf Kalla, saya ngobrol Pak Yusuf Kalla, saya survei sama Pak Yusuf Kalla. Dia cuma bilang, Om bukan manusia kok. Terus benar-benar seakan-akan Om itu sudah seperti malaikat. Kenapa? Dia menceritakan bagaimana dalam keadaan kayak gini kok berani. Ini role model, value-nya jelas. Bukan pada waktu masalah. Pengusaha lari, nasabah dibikin kelereran. Sampai sekarang kan banyak orang kan, banyak yang kaya-kaya, nasabah kelereran. Sampai hari ini masih banyak belum settle. Tapi Om berdiri, saya bertanggung jawab. Yang kena masalah seperti ini, saya serahkan. Ini di Indonesia, mungkin di dunia nggak banyak. Tapi kita bersyukur di Indonesia, value dari Om. Bahwa mau prospering the nation, dia nggak lari. Itu sebabnya banyak hal yang Anda sudah bisa baca. Nanti di buku-buku saya nggak perlu ulangi. Anda mesti membaca buku Man of Honor ini. Anda membaca apa yang saya tulis di dalam Build to Bless di chapter terakhir mengenai Om William itu. Yang tidak mudah. Dia walk the talk. Dan yang kedua, Anda butuh evangelis. Kalau di Astra, saya jadi evangelis. Saya harus menjadikan. Jadi kalau Anda tanya sama orang Astra, siapa yang bicara soal corporate value? Yang bicara soal catur dharma? Sampai hari ini, walaupun saya udah pensiun 2 tahun, orang bilang, Paulus kenapa? Karena saya mau. Dan saya beritahu kalau nggak kita siapa lagi? Saya benar-benar pengen membuat value ini menjadi action. Harus punya Anja evangelis. In your company, evangelis apa? Kemudian kita bikin drama-drama cara supaya semua karyawan itu menjalankan dengan baik. Dan leader di all level, dari atas ke bawah, harus dijalin dengan bagus. Ini harus semua bersama-sama. Nggak bisa enggak. Ya. Nah, kalau kita sudah menyadari ini adalah batang pengharapan kita. Baru kita bicara soal akumulasinya. Ini akumulasinya. Kamu akan bertambah dalam iman. Sekali lagi ya, kalau kita praktek gini, tidak semua praktek membuat kita happy ya. Dan semua yang saya lakukan, karena itu melanggar pakem, saudara. Yang saya lakukan berani nekat. Kamu stop ya. Kamu kita nggak boleh jualan PC lagi karena kalau melanggar aturan kita stop PC. Oh, jadi stop Pak Paulus. Iya, kita pikir cara yang lain. Cara apa? Nggak tahu. Nanti kita berdoa. Katanya dapat SAP, misalkan di Instagramia. Kita mau melakukan kayak gini-gini. Jalan tol ya. Kita merekrut jalan tol. Kita tidak bisa dengan cara yang lain. Cara Tuhan. Dari apa bisa ya di Indonesia beli jalan tol pakai cara-cara biasa? Bisa kalau kita mau. Dan begitu jalan 1-2, semua orang tahu di Indonesia banyak orang baik, saya bilang. Di Indonesia banyak orang benar. Dari waktu kita akuisisi satu dan bisa terbukti akibatnya anak buah saya believe kita bertambah. Dengan praktik itulah kita akan bertambah takut dengan iman. Pak, kita nggak mungkin bertambah dengan iman. Semua itu teoritis semua. Iman tuh hanya diomongin. Fakta itu waktu di bisnis ini yang kita bilang. Faktanya itu bagaimana kita membuat ini. Akhirnya performanya tetap oke. Yang 5 itu. Tapi juga portfolio, proses, people. Ini jalan. Ini jangan lupa akhirnya semua yang kita bicarakan di dalam hal ini adalah hasilnya harus hasil impact. Tapi tidak sekarang. Tapi hasilnya jadi berat. Nah ini yang terjadi. Saya bisa cerita banyak dari Astra Grafia, United Tractor, Astra Tol, Astra Property, Astra Digital. Banyak hal yang saya harus bertentangan dengan flow yang ada. Bertentangan dengan pakem yang ada. Bertentangan dengan industri standar yang ada. Dan waktu saya menghadapi itu semua tidak mudah. Tapi saya bersyukur. Justru waktu saya berani menghadapi sesuatu yang berbeda. Tuhan makin tambahkan iman. Jadi makin orang bilang, kok makin nekat ya? Karena saya melihat kalau kita benar, langkah kita benar,
langkah kita jujur, semua jujur, nanti jalannya bagus. Satu demi satu Tuhan akan beresin. Tidak main shortcut. Tapi saya mau bilang sama Anda, tidak semua enak. Selalu ada J-curve loh. Ini ada turun yang kalau kita komit, tidak selalu langsung meningkat. Mesti ada turun dulu. Kita biasanya pakai preman kok. Kita cara nggak benar. Buku kita 2, buku kita 5. Kemudian pajak kita ngaco. Dan kita pasti turun. Kalau kita mau beresin. Kita sukanya under invoicing, barang kita palsu, segala macam. Ini harus diberesin sampai titik di bawah. Waktu setelah diberesin, tinggal tunggu waktu, kita akan naik. Dan info naik ada turbulensi seperti ini nih. Yang menarik grafiknya. Ya, jadi sekali lagi, yang paling penting adalah bagaimana kita lihat ini. Kesimpulannya adalah 3 ini harus kita lakukan secara konsisten. Kalau kita konsisten, kita nggak bisa. Sekali lagi, activate dulu. Activate. Ini adalah key. Kemudian accelerate dan accumulate. Nanti akan jadi baik. Sekali lagi, ini tidak akan bisa jalan kalau kita tidak mulai dari division. Nah, untuk itu, 6 I, real dan prinsipal harus bersama kita. Tapi saya ingin ini menjadi gambaran buat kita semua. Pertanyaan saya waktu nanti di Kenobi, coba kita mau rapid test. Kita mempraktekkan build to bless itu sampai gimana sih? Nanti Anda melakukan, Anda tes, sehingga tahu, sehingga setelah itu nanti Anda seperti Anda. Kalau Anda di merah, wow, segera lakukan langsung pemenahan. Kalau Anda di kuning, you are in working progress. Tapi kalau Anda yang hijau, puji Tuhan. Tapi kalau Anda kuning, you are in work, jangan lupa. Anda harus mau fokus. Mana yang harus dilakukan. Tanpa ini hidup kita nggak maju. Iman kita tidak maju. Kita menjadi orang Kristen biasa. Kalau Anda mengharapkan mujizat dari Tuhan terjadi di bisnis, Anda harus berani melawan arus. Karena mujizat itu terjadi waktu masalah. Yang kayaknya tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Kalau mujizat itu tidak dianggap mujizat kalau Anda punya masalah diselesaikan dengan cara nyokok sana, nyokok sini dengan cara ini. Tapi kalau engkau menghadapi masalah dan Anda selesaikan dengan cara Tuhan dan berhasil, itu baru namanya mujizat.
Kingdom Business Community, a God-centered marketplace community. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.